Lalu yang kedua diisikan alamat organisasi pengusulnya. Ini juga sama, diisikan alamat sesuai yang ada di lembar legalitasnya, sesuai lokasinya disamakan. Provinsinya dipilihnya tetap sesuai Jawa Timur. Lalu yang kelima mengisi NIK. Nah, NIK ini nanti yang diinputkan adalah ketua lembaganya. Kalau SMK mungkin kepala sekolahnya juga boleh. Kalau bisa sih kepala sekolahnya aja, karena kan ini ya sebagai selaku pimpinan yang ada di sekolah tersebut gitu. Nanti diisikan di NIK-nya, lalu NPWP diisikan juga NPWP-nya dituliskannya tanpa titiknya. Misalnya kan biasanya NPWP ada 00 titik 00 berapa itu titiknya dihilangkan, lalu tetap dituliskan NPWP-nya tanpa titik, lalu diisikan nomor 7 nomor teleponnya ketua atau kepala sekolahnya, lalu nomor 8 diisikan alamat email sekolahnya atau alamat email kantornya gitu. Kalau nggak ada ya email ketuanya nggak apa-apa. Kalau bisa sih email official gitu, Bapak Ibu. Lalu nomor 9 username. Ya, username ini kan ada tanda merahnya, tanda merah bintang yang mengartikan bahwa username ini otomatis yang akan diambil dari NPWP-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengketik-ketik ulang kembali untuk username-nya, tapi sudah otomatis diambil dari nomor NPWP. Lalu diisikan password sesuai keinginan. Diusahakan yang mudah diingat Bapak Ibu. Passwordnya yang mudah diingat, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa, proses untuk meriset itu prosesnya harus ke apa namanya ke Bapeda Kabupaten Kotanya, Bapak Ibu. Gitu nggih. Lalu dikonfirm lagi passwordnya di kolom 11-nya. Lalu nomor 12-nya ini diupload Akta Kementerian Hukum dan HAM, yaitu jadi lembaga legalitas dari lembaga tersebut diupload di kolom 12, lalu nomor sertifikat itu lalu yang nomor 14 itu izin operasional, yaitu jadi Bapak Ibu harus memiliki surat izin operasional yang eksistensi di dalam lembaga tersebut, nanti juga diupload. Lalu yang nomor 15 adalah surat domisili yang menyatakan bahwa lembaga itu benar-benar berada di daerah tersebut sesuai alamat. Lalu diupload foto kantornya atau sekolahnya, lalu disimpan seperti itu. Jadi sebelum Bapak Ibu mengusulkan, memang harus melakukan pendaftaran dengan melengkapi beberapa form, 16 data tadi, lalu baru disimpan. Namun, setelah disimpan, Bapak Ibu belum bisa langsung melakukan pengusulan, gitu ya. Jadi tidak langsung melakukan pengusulan, mengajukan pengusulan maksudnya, tapi Bapak Ibu sudah bisa Bapak Ibu sudah bisa menginputkan usulan. Jadi proses pengajuan usulan itu setelah Bapak Ibu daftar, akun tersebut akan diverifikasi oleh Bapeda Kabupaten Kotanya. Nah, apa sih tandanya kalau akun Bapak Ibu itu sudah diverifikasi atau sudah terapprove oleh Bapeda Kabupaten Kota di wilayahnya, misalnya SMK A lokasinya ada di Kabupaten Mojokerto, maka dari itu yang memverifikasi akunnya adalah Bapeda Kabupaten Mojokerto. Kalau nanti lokasinya di Kota Mojokerto ya nanti di Kota Mojokerto, begitu juga dengan kabupaten lainnya gitu. Nah, bagaimana tandanya gitu? Sebenarnya tandanya itu tidak ada tanda yang seperti notifikasi kalau Bapak Ibu daftar di email terus ada notifikasinya kalau notifikasinya kalau akun Ibu sudah terdaftar tidak ada. Jadi tidak ada penandaan seperti itu karena itu masih dalam proses upgrade sistemnya gitu Bapak Ibu. Jadi belum bisa secara otomatis apa namanya langsung masuk di email. Nah, jadi kalau misalnya akun Bapak Ibu yang daftar tadi belum di-approve sama kabupaten kota, maka belum dapat mengajukan usulan. Kalau Bapak, nanti setelah daftar ini Bapak Ibu login ya. Nanti Bapak Ibu login Awalnya aku dari bonus hasil maju, tadi aku akhirnya mau balik. usulan. Wes tulis Nah, Mbak, jadi pilih semua menanggung teni.
Waduh, akhirnya Nah, ya gas rame sih. Kalau belum kayak ngomong. untuk yang di loginnya seperti ini. Jadi setelah daftar, nanti Bapak Ibu langsung login kembali dengan tampilan seperti ini. Di provinsinya dipilih lokasi kabupatennya. Tadi misalnya Bapak Ibu ada di Kabupaten Sidoarjo atau Mojokerto, dipilih provinsinya di Kabupaten Sidoarjo. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya tadi, nah di sini dipilih misalnya Sidoarjo. Sidoarjo. Oh, maaf, Kabupaten Kota ya, jawab. Sidoarjo. Nah, nanti dipilih di sininya, provinsinya. Kalau Jawa Timur, kalau kabupaten kota, ya kabupaten kota. Nah, setelah nanti Bapak Ibu login, setelah login nanti dipilih tahunnya adalah tahun 2026 ya Bapak Ibu. Jadi yang diusulkan saat ini adalah usulan yang untuk perencanaan tahun 2026. Jadi jangan memilih tahun di 2024 atau 25, tapi yang dipilih adalah tahun 2026. Nah, selanjutnya kalau sudah berhasil login, Bapak Ibu akan muncul halaman menu seperti yang ada di kiri ini. Nah, lalu ada menu usulan di sebelah paling kiri yang sifatnya drop down. Lalu Bapak Ibu klik, nanti akan muncul usulan aspirasi. Lalu kalau Bapak Ibu klik, itu akan muncul tampilan seperti yang ada di kolom di gambar paling kanan. Nah, apa sih yang membedakan tadi kalau misalnya Bapak Ibu akunnya sudah bisa di-approve ataupun atau sudah setuju oleh kabupaten kota, di pojok ini kan ada tombol tiga menu ya Bapak Ibu. Jadi ajukan usulan, batalkan usulan, dan tambah usulan. Kalau Bapak Ibu setelah mendaftarkan akun tadi, bisa langsung melakukan tambah usulan. Jadi bisa melakukan tambah usulannya, tapi kalau itu akunnya belum di-approve, Bapak Ibu tidak bisa melakukan ajukan usulan gitu. Jadi penandaannya apakah Bapak Ibu akunnya sudah ter-approve oleh kabupaten kota ada atau belum, itu tandanya hanya di situ. Jadi tidak ada notifikasi secara spesifik bahwa akun itu benar-benar sudah terapprove oleh kabupaten kota atau belum. Jadi penandanya di situ. Nanti tinggal diklik. Kalau memang ajukan usulannya belum aktif, berarti akun Bapak Ibu belum disetujui dan mungkin bisa langsung koordinasi dengan Bapeda Kabupaten Kotanya untuk melakukan approve akun tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, bisa melakukan tambah usulan. Nanti diklik tambah usulannya. Nah, tambah usulan nanti formatnya seperti ini. Jadi muncul form input usulan seperti ini. Jadi usulan ditujukan kepada, nah ini nanti dipilih menu provinsi. Jadi jangan milih yang kabupaten kota, nggih Bapak Ibu. Tadi saya lupa karena saya biasanya dengan kabupaten kota. Jadi nanti dipilih provinsi, ya. Yang dipilih adalah provinsi. Lalu memilih kamus usulan. Kamus usulannya nanti itu kayak pilihannya ada, dicari yang ada BPOPP-nya, nggih. Karena ini kan untuk usulan BPOPP nggih, nanti bisa dipilih di kamus usulannya. Di kamus usulan ini adalah BPOPP seperti ini, lalu dipilih. Yang dipilih adalah yang BPOPP nggih, Bapak Ibu, karena ini khusus untuk penerima BPOPP. Lalu yang kedua itu dijelaskan permasalahan rincian permasalahannya atau nanti karena ini sifatnya sama nggih Bu Nurul atau permasalahannya mau disamakan nanti monggo setelah ini mungkin bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu untuk yang poin 2 mungkin mau diseragamkan uraian permasalahannya karena sifatnya sama. Lalu yang ketiga yang keempat peta lokasi. Peta lokasi ini sepertinya masih sedikit bermasalah, tapi nanti dicoba diberikan titik poin lokasi Bapak Ibu tempatnya di mana, yaitu lokasi sekolahnya aja. Lalu alamatnya ini disamakan dengan yang ada di legalitas Kemenkumhamnya atau sesuai dengan alamat lokasi sekolahnya. Di kabupaten mana nanti secara otomatis, kecamatannya juga dipilih, kelurahannya, terus proposal. Nah, soalnya kalau di hibah itu memang harus dilengkapi dengan proposal